Ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa dimanapun berada pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah di 1 Januari tahun baru Masehi 2026 kita semua diberikan kesehatan, kemampuan untuk kembali manakib. Tentu mengawali tahun ini di tahun baru Masehi ini senantiasa kita semua mengharap kepada Allah melalui karma pengersa Abah untuk kesehatan kita semua, kesehatan yang sempurna lahir dan batin. Diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, dimudahkan urusan-urusan, hajat yang baik dikabul oleh Allah, harapan-harapan yang baik dikabul oleh Allah, dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan juga kita diistiqomahkan dalam iman Islam ihsan di tahun 2026 ini. Amin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan awat para pecinta kesan jiwa, kita bersyukur bahwa malam tadi kita sama-sama melaksanakan doa amaliyah sebagai maklumat daripada pengersa Abah yang baru saja saya bacakan. Ini adalah bentuk kasih sayang guru kepada kita semua, di mana di luar sana orang euforia berbagai macam cara untuk menikmati tahun baru. Seolah-olah kita tidak ada satu aturan. Ternyata ada aturan yang diberikan Syekh Mursyid, muncul maklumat, dan disitulah kita diberikan doa. Doa yang luar biasa. Di pukul 12 teng kita berdoa untuk apa? Untuk kebaikan kita 1 tahun di tahun ini dan tentu tahun-tahun berikutnya. Kasih sayang guru kepada kita semua untuk berdoa. Untuk kebaikan di tahun ini. Allahumma inni as'aluka khairu hadhihi sana. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan tahun ini. Wa khairu ma fiha. Kebaikan yang ada di dalamnya. Wa khairu ma ursilat bih. Dan kebaikan dari segala sesuatu yang diutus bersamanya. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, tentu di tahun ini. Wa syarri ma fiha, keburukan yang ada di dalamnya di tahun ini. Wa syarri ma ursilat bih, serta keburukan dari segala sesuatu yang diutus bersamanya di tahun ini. Masya Allah. Kemudian Abah memberikan doa selanjutnya yang sering dibaca. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa laikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, lakal kullu, milikmulah segala sesuatu, wa bikal kullu, denganmulah segala sesuatu, wa minkal kullu, dan darimulah segala sesuatu, wa ilaikal kullu, dan kepadamulah segala sesuatu kembali, wa antal kullu wa kulul kulli birahmatil rahimin. Engkaulah segala-galanya dan penguasa atas segala sesuatu. Dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih di antara maha pengasih, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Inilah doa yang kita baca tadi malam dan kita akan baca sering di tahun ini. Kita boleh baca selanjutnya kalau menurut saya. Ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, Allahumma inni as'aluka khairu hadisana. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan tahun ini. Maknanya bahwa kita ini memohon kepada Allah agar seluruh perjalanan tahun ini yang akan kita jalani dipenuhi dengan apa? Kebaikan.
Apa itu kebaikan? Kebaikan itu bisa berupa kesehatan. Kebaikan itu bisa berupa rezeki. Kesehatan pun kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual. Ada orang sehat fisiknya, tapi mentalnya tidak sehat. Ada orang mentalnya sehat, fisiknya tidak sehat. Atau fisiknya sehat, mentalnya sehat, waras, tetapi spiritualnya tidak sehat. Malas beribadah, malas mendapatkan pencerahan, malas untuk berbuat baik. Nah, kesehatan ini fisik, mental, spiritual. Jadi kebaikan yang kita minta di tahun ini bisa jadi berupa rezeki, berupa amal, berupa kesehatan, berupa keimanan, keteguhan kita istiqomah di dalam mengamalkan, mengamankan, melestarikan thariqah ini, zikir ini. Jadi jangan sampai di tahun ini kita tidak istiqomah. Jangan sampai di tahun ini dalam mengamalkan zikir kita, amaliyah kita, itu berkurang. Keyakinan kita kepada guru, keyakinan kita kepada la ilaha illallah, keyakinan kita kepada ajaran, keyakinan kepada thariqah. Nah, maka inilah kita memohon agar seluruh perjalanan hidup kita di tahun ini dipenuhi dengan kebaikan. Allahumma inni as'aluka khairu hadhihi sanah. Nah, ini artinya ada satu pelajaran yang luar biasa bagi kita sebagai muslim, sebagai murid Abah. Seorang mukmin memulai waktu, perjalanan, tahun, bulan dengan apa? Doa. Bukan hanya sekadar rencana. Mungkin di luar sana orang banyak membuat resolusi. Termasuk kita juga. Banyak membuat tentang Vision Board 2026. Banyak yang merencanakan tentang bagaimana membuat harapan-harapan. Tapi lupa doa. Nah, maka disinilah Abah mengajarkan kepada kita, di awal tahun ini kita memulai waktu dengan apa? Doa. Membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairu hadis sana. Wa khairu ma fiha. Dan kebaikan yang ada di dalamnya. Apa maknanya? Memohon kebaikan yang mungkin tidak kita sadari. Baik yang tampak maupun tersembunyi. Kita nggak sadari itu. Jadi kita di dalam tahun ini mungkin ada kebaikan-kebaikan yang tidak nampak secara visual kita. Kita tidak peka bahwa itu kebaikan. Malah muncul keburukan-keburukan yang muncul. Maka kita berharap wa khairu ma fiha. Dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya itu muncul. Pelajaran yang kita ambil dari wa khairu ma fiha apa? Karena tidak semua kebaikan terlihat. Kadang kita menganggap bahwa ini bukan kebaikan. Beberapa bulan, beberapa tahun kemudian, oh ternyata waktu itu kebaikan. Akhirnya apa? Kita menyesal. Kenapa dulu saya tidak melakukannya? Padahal itu kebaikan bagi saya. Nah, maka disinilah. Karena kita tahu tidak semua kebaikan terlihat oleh kita. Dan kita akan merasakan itu kebaikan di akhir. Maka kita berharap kepada Allah dengan doa ini adalah apa? Kita mendapatkan kebaikan yang ada di dalamnya pada tahun ini. Wa khairu ma ursilat bih. Dan kebaikan yang apa engkau kirimkan bersamanya. Jadi kebaikan-kebaikan yang di dalamnya, kemudian kebaikan-kebaikan yang Allah kirimkan bersamanya di tahun itu. Apa maknanya? Apapun yang Allah takdirkan terjadi di tahun ini, berupa peristiwa, ujian, atau nikmat, semuanya berharap membawa kebaikan-kebaikan untuk kita. Agar kita bisa mendapat apa? Mendapat hikmah, pelajaran. Meskipun ujian itu awalnya berat, tapi lama-kelamaan kita melewati, kemudian kita bisa memberikan sudut pandang, bisa memberikan respon yang positif, dan kita bisa mengambil ujian daripada hikmah. Ketika terjadi di tahun ini adalah sebuah peristiwa, sebuah ujian, maka kita bisa mengambil hikmah apa yang terjadi, pelajaran. Akhirnya kita selalu positif kepada Allah. Husnuzon kepada Allah bahwa ini semua adalah kebaikan yang menyertai di tahun ini walaupun bentuknya adalah peristiwa.
bentuknya adalah ujian, bentuknya adalah fenomena. Dan kita tahu apa yang terjadi di tahun ini kita tidak tahu. Peristiwa alamkah? Peristiwa lautkah? Peristiwa udarakah? Apapun itu adalah kebaikan yang akan dijadikan ketika kita bisa mengambil hikmah dari itu. Dan kita disetting bahwa respon hati kita selalu semuanya adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua. Bapak Ibu ya kawan akhwat, Abah melanjutkan apa? Doanya wa'udzubika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya di tahun ini. Maknanya bahwa kita memohon perlindungan dari keburukan secara umum, baik yang diketahui maupun tidak. Ada keburukan yang kita ketahui bagi kita, ada keburukan yang tidak kita ketahui. Seolah-olah ini baik padahal buruk sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat. Maka kita berlindung kepada Allah, ya Allah, lindungilah kami, kita semua dari keburukan. Dan tentu keburukan ini adalah keburukan yang nampak nyata dan keburukan yang tidak kita ketahui. Kenapa? Karena manusia mempunyai kelemahan-kelemahan. Kita butuh perlindungan setiap saat dari keburukan-keburukan itu, maka tiada lain, tiada bukan kita kembali kepada Allah adalah kita meminta perlindungan. Wa'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya. Memohon agar dijauhkan dari fitnah, tentunya salah satunya. Keburukan yang datang di dalamnya ada apa lagi? Ada dosa, ada musibah, ada kerusakan yang terjadi mungkin saja sepanjang tahun ini. Maka wasyarri ma fiha, berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada di tahun ini. Dan kita akan menghadapi di era media sosial ini, di era teknologi ini, di mana banjirnya informasi, tentu banyak ujian-ujian yang kita dapatkan. Salah satunya adalah apa yang kita baca berpengaruh kepada pikiran kita, apa yang kita tonton, kita lihat berpengaruh kepada diri kita. Apalagi berkenaan dengan ajaran. Netizen-netizen yang tidak suka. Nah ini, terpancingkah kita? Kita mohon dijauhkan dari fitnah-fitnah itu. Dosa-dosa kita baik dengan cara kata-kata kita, tulisan kita, tanpa kita sadari. Itulah keburukan yang ada di dalam tahun ini. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan karomah daripada Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghazi Saifullah Maslul. Jadi Bapak Ibu, itulah doa-doa yang diberikan kepada kita. Wasyarri ma ursilat bih, dan keburukan dari apa yang engkau kirimkan bersamaannya di tahun ini. Tentu ya, jika ada ujian yang Allah turunkan, kita mohon agar tidak membawa keburukan, melainkan menjadi jalan hikmah, pahala, dan tentu semakin menambah keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian bisa menjadi keburukan atau kebaikan, tergantung sikap kita. Kebaikan bisa menjadi keburukan, keburukan bisa menjadi kebaikan, semuanya tergantung sikap kita. Maka doa ini menjadikan respon sikap kita menjadi positif, dan kita berharap kepada Allah apapun yang terjadi, kebaikan menjadi kebaikan, keburukan, dan pada akhirnya oleh Allah kita minta untuk menjadi kebaikan bagi kita semua. Inilah Bapak Ibu optimis dalam kita meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun ini. Ini bentuk daripada apa? Kita pasrah dan percaya penuh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dilanjutkan apa? Doanya Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, milikmu lah segala sesuatu, dengan mula segala sesuatu, dari mula segala sesuatu, dan kepada mula segala sesuatu kembali. Engkaulah segala-galanya dan penguasa atas segala sesuatu. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih di antara para pengasih, dan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah Bapak Ibu ikhwan akhwat, pada bagian doa ini adalah bentuk daripada kepasrahan kita kepada Allah. Bentuk penyerahan diri kita kepada Allah di tahun ini. Bahwa Allah segala-galanya, Allah semuanya, Allah selamanya di tahun ini.
Apapun yang terjadi di tahun ini kita serahkan. Kita sudah punya rencana, kita sudah punya resolusi, kita sudah punya harapan-harapan yang kita susun. Maka kita saatnya adalah kembalikan semuanya kepada Allah. Ya Allah, milikmulah segala sesuatu. Allahumma lakal kullu. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah sepenuhnya. Manusia hanya sebagai pemegang amanah di bumi ini. Maka kita belajar, inilah menumbuhkan sikap rendah hati kita kepada Allah. Karena kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Dan tentu apa yang kita sombongkan, tidak ada yang kita sombongkan di tahun ini. Dan tidak sombong atas apa yang dimiliki, apalagi kita tidak memilikinya. Nah maka inilah Allahumma lakal kullu, Allah milikmulah. Ya Allah milikmulah segala sesuatu. Wabikal kullu, dan denganmulah segala sesuatu. Segala sesuatu bisa ada dan berjalan hanya karena pertolongan Allah. Itu kita sadari. Yang kita bisa lakukan hari ini, semuanya adalah pertolongan Allah. Ide-ide yang kita punya dari Allah, kita hanya menjalankan saja. Tanpa izin, tanpa bantuan Allah, maka manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Maka dengan mulah segala sesuatu. Wa minkal kullu, darimulah segala sesuatu. Semua nikmat, iman, kesehatan, rezeki, ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minkal kullu mengajarkan kepada kita untuk selalu apa? Selalu bersyukur, bukan merasa semua hasil usaha sendiri. Karena apa? Segala semuanya darimulah segala sesuatu. Nah, inilah bahwa kita bersyukur. Oleh Abah diajarkan. Karena apa? Sedikit yang bersyukur. Padahal wa minkal kullu. Nah maka Abah bersabda kan, mengatakan kepada kita, tidak ada yang maha lebih hebat dari Allah. Malah Kiai Akbar juga diganti menjadi Kiai Asghar gitu ya. Saking bagaimana fananya pengersa Abah. Bersatunya, Abah sudah ma Allah, bersatunya dengan Allah, sampai beliau mengatakan seperti itu. Karena semuanya punya Allah. Dari segalanya dari Allah. Wa ilaikal kullu, dan kepadamulah segala sesuatu kembali. Semua makhluk akan kembali kepada Allah, baik untuk dimintai pertanggungjawaban maupun tentang balasan-balasan. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa ilaikal kullu, dan kepadamulah ya Allah segala sesuatu kembali. Jadi ruju'uhum ilallah, kembali semuanya kepada Allah. Inilah harapan kita di tahun ini. Kita menyadari betul penyerahan diri kita kepada Allah, bahwa segala sesuatu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa antal kullu wa kulli, engkaulah segala-galanya dan penguasa atas segala sesuatu. Allah adalah tempat bergantung satu-satunya. Maha sempurna, maha mengatur segalanya. Ini menjadikan satu kesadaran buat kita di tahun ini apa? Bahwa kita mesti bergantung hanya kepada Allah. Terkoneksi kepada Allah. Kita menyadari bahwa kemelekatan kita, walaupun dalam posisi kita di dunia, kemelekatan kita hanya kepada Allah. Tidak bergantung kepada manusia, bergantung kepada seorang. Karena Mursy Abdul Qadir, ketika orang bergantung kepada manusia, maka siap-siaplah Anda memasuki wilayah keputusasaan, wilayah sakit hati gitu. Nah maka sebaik-baiknya tempat bergantung kita kepada Allah di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya adalah Allah lah tempat bergantung. Wa antal kullu wa kullul kulli, engkaulah segala-galanya dan penguasa atas segala sesuatu. Karena Allah apa? Maha sempurna, maha mengatur segala-galanya. Maka kita tidak pantas hati kita bergantung pada makhluk melebihi ketergantungan kita kepada Allah. Jadi kalimatnya adalah bergantung kepada makhluk melebihi ketergantungan kita kepada Allah. Karena kalau kita tergantung kepada makhluk, kepada benda apalagi, maka disitulah keputusasaan, kehilangan. Maka yang terjadi akhirnya apa? Frustasi yang berlebihan, dan akhirnya kita seolah-olah tidak menyadari akan adanya Allah. Padahal kita boleh bergantung kepada selain Allah, tapi tidak boleh melebihi ketergantungan kepada Allah. Bagaimana caranya? Tiada lain caranya adalah kita dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah alat bagaimana kita sangat tergantung kepada Allah.
Semakin kita repetisi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka kita semakin tergantung kepada Allah. Semakin menyadari bahwa semua segalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu lah ya Allah, wahai yang maha pengasih di antara para pengasih, gitu ya. Keselamatan dan kebahagiaan kita bukan karena amal kita, tetapi semua yang kita akan dapati nanti di tahun 2026, sepanjang tahun ini, semata ini adalah bentuk rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Ketika 2026 ini kita sehat, betul lahir batinnya, spiritualnya, rezekinya banyak, kenikmatannya banyak, kebahagiaannya banyak, keberuntungannya banyak, ditemukan dengan circle orang-orang baik, ini semua adalah karena rahmat Allah. Ilmu kita ditambah, kesempatan-kesempatan kita ditambah, peluang yang baik kita ditambah, ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sadari betul. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, Abah menutup walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Doa ini ditutup, menutup doa dengan apa? Pujian. Kenapa? Karena dalam doa, pujian adalah adab berdoa dan tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman selalu memulai dan mengakhiri hidupnya dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesenjiwa, jiwa, para peserta manajemen online internasional subuh yang berbahagia, maka doa yang kita senandungkan ini, yang kita bacakan ini, mengandung tauhid yang sangat kuat, bentuk pengakuan, bentuk totalitas kita kepada kekuasaan Allah, bentuk kepasrahan dan ketenangan hati seorang hamba bahwa kita tenang, nyaman bersama Allah. Tentu kita nyaman, tenang, damai sepanjang tahun ini karena kita punya guru, Syekh Muhammad Abdul Saifullah Maslul, yang membimbing kita semua untuk bagaimana cara tenang hati kita, cara bagaimana kita terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sekali lagi kita berdoa senantiasa keberkahan untuk kita semua, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, rezeki yang berlimpah, disehatkan lahir, mental, spiritual, dan juga dimudahkan urusan-urusan kita di tahun ini, dan juga kita istiqomahkan dalam iman, Islam, ihsan, bersama pengerasa abadi tahun ini, dan kita dijauhkan dari malapetaka mara bahaya dari manapun datangnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karamah barakah abawas al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.